Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang ada sebelum kita ada, Tuhan yang mengadakan segala yang ada, Tuhan yang akan selalu ada walaupun kita sudah tiada, dan Tuhan yang benar-benar jelas adanya. Lalu pula salawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin rabbal alamin. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah hasil kerja keras dari kelompok kami mengenai yaitu presentasi media pembelajaran. Adapun teman-teman sudah bisa melihat medianya di sini. Saya langsung saja, mungkin saya perkenalkan nama dulu. Saya atas nama Isman dan teman saya atas nama Jumadil Awal. Kami perwakilan dari kelompok 2. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini yang mengenai itu teori pola keruangan kota atau pola keruangan kota, begitu. Kalau mungkin teman-teman masih ingat di materi itu, kalau tidak salah ada di materi kelas 12. Baik, mungkin saya langsung saja kepada inti pembahasan yang dimana akan dibahas oleh saudari saya atas nama Jumadil Awal. Kepada saudari saya persilakan. Ya, di sini kita akan membahas tentang pola keruangan kota. Saya akan bertanya dulu sama saudari saya Isman. Ya. Apa pertama kali muncul di benak saudara ketika mendengar kota atau perkotaan? Kalau mungkin dari saya pribadi, kalau untuk masalah kota mungkin dia lebih condong kepada tempat pemukiman orang. Mungkin coba bisa dijelaskan saja supaya lebih lengkap toh. Kota dapat diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau lebih penduduk. Sedangkan perkotaan dapat diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman berpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu. Ya, selanjutnya kita akan masuk di ciri-ciri masyarakat kota. Di mana ciri-ciri masyarakat kota ini terbagi menjadi 2, yaitu ciri fisik kota dan ciri sosial kota. Sekarang kita akan masuk di ciri fisik kota terlebih dahulu. Ciri fisik kota ini mempunyai gedung pemerintahan. Teman-teman bisa lihat di sini ada gedung sekolah. Ya, di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, sekarang kita akan masuk di ciri-ciri masyarakat perkotaan. Di mana ciri-ciri masyarakat perkotaan ini terbagi menjadi 2, yaitu ciri fisik kota dan ciri sosial kota. Ya, di sini kita akan membahas tentang ciri fisik kota. Ciri fisik kota ini salah satunya mempunyai gedung pemerintahan. Di mana teman-teman bisa lihat di sini ada gedung-gedung pemerintahan. Yang kedua itu mempunyai gedung perkantoran. Teman-teman bisa lihat di sini ada bank, ya, Bang? Iya. Iya, betul. Yang ketiga itu mempunyai cukup lahan parkir. Di sini kita juga sudah menyediakan lahan parkir. Ya. Sekarang kita masuk di ciri sosial kota. Di mana ciri sosial kota ini memiliki gaya hidup yang lebih mewah. Di mana apabila kota dengan desa dibandingkan itu sangat jauh berbeda, ya. Di kehidupan di kota lebih mewah. Ya, bagaimana saudara Isman? Betul. Oh iya, betul. Yang ciri sosial kota yang kedua itu memiliki sifat individualis, di mana masyarakat kota ini dia lebih mementingkan kehidupan diri sendiri, ya. Bisa kata lain itu egois. Yang ketiga itu kurangnya toleransi, di mana penduduk kota cenderung kurang toleransinya karena mereka merasa bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, itulah penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Isman. Saudara. Ya. Oh iya. Ya, itulah tadi mungkin presentasi oleh saudari saya. Mungkin saya berikan dua apresiasi karena presentasi yang dia dipaparkan oleh saudari saya sangat singkat tetapi bisa kita memahami dengan baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi teori pola keruangan kota.
Di pola kerongkongan kota ini dia lebih condong kepada pembahasan yang mengenai daerah di perkotaan tersebut. Artinya di daerah perkotaan tersebut mempunyai keunikan masing-masing atau ada suatu investasi yang diandalkan. Misalkan dia lebih unggul dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, pemerintahan dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk di teori. Di teori sendiri ada seorang ahli sosiologi yang bernama Ernest Burgess. Dia seorang ahli Kanada. Dia mengemukakan bahwa di struktur kota itu dia lebih condong teratur, terlihat teratur. Nah, di Ernest juga dia sudah membagi ada beberapa zona. Yang untuk zona pertama itu dia lebih condong kepada hal yang berbau bisnis. Artinya kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan dalam segi ekonomi kita. Mungkin bisa lihat teman-teman medianya di sini ada mall, bank dan hotel. Artinya ini bagian dari hal investasi yang berupa bisnis. Di zona kedua itu adalah mengenai perdagangan. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat ya untuk medianya. Yang ketiga itu mengenai pemukiman yang dimana lebih condong pada hal-hal yang bersifat pekerjaan. Artinya teman-teman sudah bisa melihat di sini di media yang disebut kita sudah membuat ada beberapa lebih condong kepada seorang yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan. Artinya dia lebih condong kepada hal-hal yang dimana untuk membantu kegiatan ekonomi mereka. Oke, yang kedua itu adalah teori sektoral. Teori sektoral ini yang dikemukakan oleh Homer Hout. Dia ini kontradiksi atau kebalikan dari teori yang pertama, teori ekosentris. Artinya struktur kota yang perkembangannya tidak teratur. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu di kota tersebut ada yang mempunyai skala atas, menengah dan bawah. Artinya skala tersebut dia lebih condong kepada hal-hal yang berbau tentang ekonomi mereka. Kalau kalau untuk skala bawah itu adalah seperti mungkin saya bisa jelaskan seperti kaum miskin, begitu mungkin. Karena untuk masalah ekonomi sangat kurang. Nah, itu. Mungkin itu saja presentasi yang saya paparkan pada kesempatan video kali ini, dan juga saya berterima kasih kepada saudari saya yang telah juga membantu saya dalam mempresentasi video ini. Mungkin kalau ada salah kata dari kami mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mungkin saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.